Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafir Ridho dengan NIM 1 di 022068 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan untuk modul 1 untuk penilaian respon. Pertama, kita akan melakukan import library yang kita butuhkan seperti library NumPy, Matplotlib, dan juga CP2. Kemudian kita akan membuat variabel bernama image atau menampung gambar yang akan kita proses. Kemudian kita akan membaca gambar menggunakan file template dengan nama file yaitu njpg. Kemudian kita akan menampilkan gambar menggunakan file tmshow yang nantinya akan menampilkan gambar yang akan kita proses seperti ini. Lalu kita akan membuat variabel bernama graymage untuk menyimpan hasil dari gambar yang akan kita grayscale. Proses grayscale-nya sendiri menggunakan library cp2color dan juga cp-color to beggar to gray. Kemudian kita akan menampilkan gambar grayscale yang sudah kita proses menggunakan file tmshow. Kemudian kita akan mendapatkan gambar yang sudah kita grayscale. Bisa dilihat perbedaannya. Untuk mendapatkan histogramnya, kita akan membuat dua buah variabel bernama row dan calls yang akan menyimpan dari shape dari graymage-nya, yang dimana row akan menyimpan indeks 0 dan juga calls akan menyimpan indeks 1. Nah, lalu kita membuat variabel subimage untuk menyimpan hasil dari pemrosesan berikutnya yang akan berisi dengan matriks 0 menggunakan ampli zeros. Di sini kita akan melakukan perulangan untuk baris dan juga kolomnya untuk mendapatkan intensitas pixel dari setiap pixel yang ada pada gambar tersebut. Maka kita akan mendapatkan intensitas pixel yang ada dari bit ke 0 sampai ke bit ke 255, bisa dilihat dari sini. Lalu di sini untuk menampilkan intensitas penyebaran pixelnya, kita menggunakan PLT bar untuk membuat grafik dengan berbentuk bar. Bisa dilihat di sini penyebaran image, penyebaran intensitas pixelnya dimulai dari bit ke 0 sampai ke 255. Lalu untuk mendapatkan hasil dari normalisasi citranya, kita akan membagi dari zoom image-nya akan dibagi dengan zoom image.zoom, di mana untuk intensitas pixelnya akan dibagi dengan total atau keseluruhan dari zoom image-nya. Maka di sini kita akan mendapatkan hasil dari normalisasi citra yang akan berisi nilai yang paling maksimal yaitu nilai 1. Lalu kita akan berlanjut ke proses konvolusi. Pertama kita akan melakukan inisiasi kernel menggunakan NumPy. Kemudian kita akan menyimpan shape kernelnya di dalam variabel bernama row kernel dan juga calls kernel. Kemudian di sini kita menginisiasi ukuran paddingnya sesuai dengan row kernelnya akan dikurangi 1 dibagi 2. Lalu di sini paddingnya akan berisi dari pemendingan untuk bagian atas, kiri, bawah, dan juga kanan dari citra. Lalu di sini kita membuat variabel bernama zero padding image yang akan menyimpan hasil dari zero padding image-nya yang akan membuat matriks dengan nilai 0 menggunakan ampli zeros. Di sini kita akan melakukan perulangan untuk setiap baris dan juga kolomnya. Di sini dia akan dilakukan perkalian antara kernel dan juga citra yang sudah diberikan padding sebelumnya. Lalu akan disimpan pada variabel zero padding image. Lalu di sini kita akan menampilkan atau menyimpan hasil frekuensi minimum juga frekuensi maksimumnya menggunakan NumPy min dan juga NumPy max. Lalu kita akan mendapatkan hasil normalisasi max-nya menggunakan NumPy round atau pembulatan angka. Di sini zero padding image-nya akan dikurangi dengan minimum, lalu akan dibagi dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Lalu bisa kita lihat ini merupakan padding yang sudah diberikan padding untuk bagian atas, kiri, bawah, juga kanannya. Ini merupakan hasil dari konvolusinya. Lalu ini merupakan nilai maksimum juga nilai minimumnya. Lalu ini merupakan normalisasi yang telah dilakukan atau pembulatan dari angka 0 dan juga angka 1 sehingga pada matriks ini akan menampilkan nilai 0 dan juga nilai 1. Kemudian kita akan mendapatkan citra hasil dari normalisasinya yang akan berwarna hitam dan putih sesuai dengan citranya yaitu 0 dan 1. Kemudian kita beralih ke proses rotasi. Di sini kita akan menginisiasi untuk derajatnya yaitu 40 derajat. Lalu sudutnya
berisi dengan degree-nya akan dikalikan dengan 6pi.py dibagi dengan 180. Lalu rotasi linear itu cuma untuk menyimpan hasil dari rotasinya, kemudian X-nya akan menyimpan dari row-nya dibagi 2 dan juga Y-nya akan menyimpan dari row dibagi 2. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan perulangan untuk setiap baris dan juga kolomnya untuk mendapatkan hasil dari rotasi gambar. Kemudian akan disimpan pada variabel bernama rotation image. Kemudian akan ditampilkan menggunakan aimshow. Di sini kita bisa lihat hasil dari gambar yang sudah dirotasi sebesar 40 derajat. Kemudian di proses translasi kita akan menginisiasi berapa sudut untuk X dan juga Y-nya, di mana X-nya akan bernilai minus 163 dan juga Y-nya akan bernilai 300. Kemudian variabel translasi untuk menyimpan hasil translasinya, di sini kita akan melakukan perulangan untuk barisnya, di mana X-nya akan menyimpan hasil dari Y ditambah X translasi dan juga Y-nya akan bernilai yaitu J ditambah Y translasi. Kemudian akan disimpan pada variabel translasi yang berisi XY. Kemudian akan ditampilkan menggunakan PLTM show, menampilkan citra atau yang sudah kita proses translasi. Ini merupakan citra yang sudah kita proses translasi sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pencerminan, di mana shape dari translasinya akan disimpan di dalam variabel row dan juga course. Lalu flipping untuk menyimpan hasilnya, kita akan melakukan perulangan untuk setiap baris dan juga kolomnya menggunakan perulangan for. Lalu akan disimpan pada variabel flipping yang akan berisi hasil dari translasi. Lalu kita akan menampilkan hasil dari flippingnya. Berikut merupakan gambar yang sudah dilakukan proses flipping. Lalu di sini kita akan melakukan proses dilatasi, di mana row dan course akan menyimpan dari shape flippingnya. Lalu kita membuat dua buah variabel yang akan menyimpan untuk kolom baru dan juga baris barunya, di mana new row akan menyimpan hasil dari row dikali 3 dan juga new course akan menyimpan hasil dari course dikali 3. Kemudian membuat dilatasi image untuk menyimpan hasil dari dilatasi gambarnya. Kemudian kita akan melakukan perulangan for untuk setiap baris dan juga kolomnya yang akan berisi dilatasi yang akan disimpan pada variabel dilatasi image berisi flipping. Nah, berikut merupakan gambar yang sudah dilatasi sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengajaran modul 1 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.